Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala naltaqi marratan ukhra linukmil ma qad bada'na fi qiraati kitab Syarh Usul fi Tafsir alladhi syarahahu wa katabahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa nas'alullah ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa an yaj'alana mimman idha alima amila wa idha amila akhlasa an-niyata fihi. Taib, wa nahnu al'an mazilna natakallam 'anil qasas. Qulna anna fil Qur'an tujad al-qasas al-katsirah. Al-qasas hadhihi laha faidah wa laha hikmah 'azimah, wa dzakarna hadhihi al-hikam fi al-liqa qabla hadha al-liqa. Wal an sanakhudh tiqrar al-qasas. Kama arafna kana fil Qur'an hunaka ba'du qasasil anbiya tukarrar miraran laisa marratan wahidah, wa hunaka al-qissa allati lam tukarrar. Wa mal hikmah min tikrari al-qasas hadhihi sanaqra insyaallah taala fi hadzal liqa. Taib, ibtahu fi safa 347. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, tikrarul qasas, pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Minal qasasil qur'aniyah ma la ya'ti illa marratan wahidah. Jadi ada yang satu kali saja, mitlu qissati Luqman, contohnya kisah Luqman wa ashabil kahf. Wa minha ma ya'ti mutakarraran hasba ma tad'u ilaihil hajah. Ada juga yang disebutkan berulang-ulang, lebih dari satu kali, hasba ma tad'u ilaihil hajah, sesuai dengan al-hajah, sesuai dengan kebutuhan. Wa minha ma ya'ti mutakarraran hasba ma tad'u ilaihil hajah wa taqtadihi al-maslahah. Jadi pengulangan satu kisah itu pasti ada hajahnya, karena Al-Qur'an itu bebas dari yang namanya al-laghu alladzi la faidata fi. Wa taqtadihil maslahah, hunaka maslahah min tikrar hadhil qisah. Wa la yakunu hadzal mutakarrar ala wajhin wahid, bal yakhtalifu fi tul wal qisar wal lin wasyiddah. Dan pengulangan kisah-kisah tersebut tidak sama. Kisah yang diulang itu tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Laisa ala wajhin wahid, bimana laisa ala naw'in wahid, bal yakhtalif hunaka atwal fil ula wal aqsar fil tsaniyah masalan, aw aqsuhu wal lin wasyiddah. Jadi ada dua kisah yang diulang, ya, kisah Nabi Musa misalkan dua kali diulang. Pengulangan yang pertama tidak sama dengan pengulangan yang kedua. Pengulangan yang pertama bisa jadi kisahnya lebih panjang, pengulangan yang kedua lebih ringkas kisahnya. Begitu juga sebaliknya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Sebaliknya juga ada al-lin wasyiddah. Pengulangan yang pertama lebih lembut konteksnya, uslubnya, pengulangan yang kedua lebih keras. Wa dzukira ba'du jawanibil qissah fi mawdi'in duna akhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian sisi dari kisah tersebut di tempat-tempat yang lain juga. Ya, jadi kisah yang ini digandeng dengan kisah yang lain, dipotong-potong begitu maksudnya. Akan kita lihat sekarang. Ai anna tikrar al-qasas fil Qur'an laisa ala sabil tikrar alladzi la faidata min. Pengulangan yang tidak ada fungsinya, tidak, bukan seperti itu. Bal fihi faidah, lakin al-qasas kama qalu qismun la yatakarrar ka qissati Luqman. Ya, tapi kan ada bagian yang tidak berulang, contohnya kisah Luqman, ashabul kahf. Wa minha yatakarrar hasba ma tad'ul hajatu ilaih. Walladhi ya'ti mutakarraran la yumkin an ya'ti bisighatin wahidah fi kullil mawaqi' abadan, bal labud an yakhtalif. Famathalan fi suratil A'raf qala al-mala'u min qaumi fir'aun, wa fi suratil Syu'ara qala lil mala'i hawlahu. Hadhihi al-qissah sawa qissati ashabi fir'aun. Bil qissatil ula dzakara qawla ashabi fir'aun, wa fi tsaniyah dzakara qawla fir'aun. Yakhtalif am la? Yakhtalif huna. Di ayat yang pertama disebutkan perkataan dari pengikutnya Fir'aun. Qala al-mala'u min qaum. Qala al-mala' bimana jamaah. Jamaah min qaumi Fir'aun, sekelompok pengikutnya Fir'aun berkata begini. Nah, adapun di surat Asy-Syu'ara dikatakan qala lil mala'i. Qala huna Fir'aun. Qala Fir'aun li mala'ihi, ya. Lil mala' haulahu li jama'atihi li ashabihi. Li'anna Fir'aun qala wa saddaqahu haula wa akhadhu yutantinuna wa yudandinuna biqaulihi fa sara al-qail awal Fir'aun tsumma taba'ahu junuduhu. Baik. Li'anna Fir'aun qala,
Wasaddaqahu haula, ya. Jadi di surat Asy-Syu'ara tersebut disebutkan perkataan Firaun, ya, karena itu adalah perkataan yang disetujui oleh pengikutnya Firaun. Jadi mereka tunduk kepada Firaun, setuju dengan perkataan Firaun. Adapun di perkataan sebelumnya itu adalah perkataan pengikut Firaun, bukan perkataan Firaun. Maksudnya ya, perkataan seorang pemimpin itu kan dihitung perkataan rakyatnya. Ya, tapi perkataan rakyat belum tentu perkataan pemimpinnya. Baik. Fa anta tara hadhil qasas al-mukarrarah takhtalifu bihasabi ma tad'u ilaihi al-hajah. Wa lihadza kana aktsarul qasasi tikraran qissat Musa. Yang paling sering diulang itu adalah kisahnya Nabi Musa. Li'anna al-hajata tad'u ila dzalik, karena ada kebutuhan, ya, ada urgensinya kenapa kita ulang kisah Nabi Musa tersebut. Li'anna al-yahuda kanu mawjudina fil Madinah, karena waktu itu orang Yahudi yang paling banyak di Madinah dibandingkan Nasrani, minoritas sekali kalau Nasrani. Kalau Yahudi memang dari dulu sudah banyak di Madinah. Wa qaribina min Quraisy, mereka dekat dengan Quraisy. Wa kadzalika an-nasara fi Najran, kalau orang Nasrani hanya di sebagian daerah saja, contohnya di Najran, ya. Wa ghairiha, lidzalika taqarrat qissatu Musa wa Isa alaihi salam. Musa mewakili Yahudi, Isa mewakili Nasrani. Akthar min ghairihima hasla ma tad'u al-hajatu ilaihi wa taqtadihi al-maslah. Wa ma hadha la yakunu hadha tikraru ala wajhin wahid bal yakhtalifu fi at-tul wal qisar wal lin wasyiddah wa dhikri ba'di jawani bil qissah wa dhikri ba'di jawani bil qissah fi mawdi'in duna akhar. Wa in wujida nadiran jiddan an ta'ti al-ayatu hiya nafsul ayatil ula fa hadha qalilun jiddan. Fahimtum milana? Baik, fa mathalan najidu min aqsaril qasas wa ashaddiha ma jaa fi suratil qamar fa innal qasas qasiratun jiddan lakin fiha qawari 'azima tukhtamu kullu wahidatin minha fahal min muddakir. Kalau antum lihat nanti antum merujuk ke surat Al-Qamar, di situ keras ayat-ayatnya surat Al-Qamar, itu tegas dia di situ. Nah, kisahnya singkat-singkat, tapi apa perbedaannya dengan kisah yang lain? Kisahnya tegas di situ, ya, syiddah di situ. Falladhi yaqra'u hadhihi surah bitadabburin la budda an yata'assar li annaha 'azima. Al-an idan mal hikmah min tikrar hadhihi wa min al-hikmah fi hadha tikrar bayan wa ahamiyati tilkal qissah. Pada ulang-ulang berarti kisah tersebut kisah yang penting. Li'anna tikraraha yadullu 'alal 'inayati biha, karena pengulangannya menunjukkan perhatian syariat terhadap kisah tersebut. Nah, seorang bapak misalkan memberikan nasihat kepada anaknya, jika nasihat itu adalah perkara yang sangat-sangat penting, maka tentu nasihat tersebut diulang-ulang, tidak hanya sekali dua saja. Yang kedua, tauqid tilkal qissah, ya, untuk menetapkan kisah, untuk mempertegas. Litasabbuta fi qulubin nas, agar kisah tersebut memiliki tempat di dalam hati manusia. Yang ketiga, mura'atuz zaman wa halil mukhatabina biha. Mura'atuz zaman. Faham itu mana mura'at? Memperhatikan, ya, memperhatikan zaman dan keadaan mukhatabin. Walihada tajidul ijazah wa syiddah ghaliban fima ata minal qasas fi suwaril makkiyah. Makanya kita dapati kisah-kisah dalam surat makkiyah itu ringkas dan tegas. Apa maksudnya ya? Di surat-surat makkiyah itu kisah-kisahnya ringkas dan tegas. Contohnya di surat Al-Qamar tadi. Paham tak? Baik. Al-ijaz mana ringkas. Wal aks fi ma ata fi suwaril madaniyah, dan sebaliknya di surat Al-Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu kisahnya panjang lebar dan lemah lembut. Tapi kalau surat Makkiyah itu mura'atuz zaman, zamannya maksudnya ketika masih di Mekah dan ketika sudah di Madinah. Wa halul mukhatabin, perhatikan keadaan mukhatabnya. Keadaan mukhatabnya di Mekah itu kan tegas, keras-keras orangnya, orang yang masih kafir. Maka beda cara berbicaranya. Baik, itu hikmah yang ketiga ya. Jadi kisah-kisah tersebut diulang-ulang, ya. Pertama diturunkan di Mekah, kemudian nanti diturunkan lagi di Madinah. Paham ya? Ketika di Mekah dia kisah tersebut uslubnya syiddah, kemudian ketika turun di Madinah uslubnya lain, begitu seterusnya. Ketika di Mekah singkat-singkat, ketika di Madinah diperinci kisah tersebut. Baik. Mana ar-rabi bayan balaghatil Quran fi dhuhuri hadhil qasas ala hadzal wajh wa dzaka al-wajhu ala ma taqtadihi al-hal. Ini namanya balaghatul Quran. Ya, paham tuh mana balaghah? Masih ingat artian balaghah kan ya? Nah, balaghah itu artinya kalam yang fasih dan apa?
sesuai dengan keadaan al-mukhatabin, sesuai dengan keadaan yang diajak bicara. Maka dari sini bisa kita sifati Al-Qur'an itu berarti balaghah dia. Kenapa? Karena di situ dia sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Yang kelima, zuhur sidqil Qur'an. Tampaknya sifat jujur dari Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, wa annahu min indillahi ta'ala haitsu ta'ti hadhil qasasu mutanawwi'atan biduni tanaqus. Karena kisah ini datang beraneka ragam di situ. Satu kisah tapi ada tambahan, ada pengurangan sebagainya. Biduni tanaqus, tanpa adanya kekurangan. Tanaqut ya. Tanaqut di kitab apa tuh? Di kitab mana kurang titik ini tanaqus. Baik. Jadi tidak adanya pertentangan antara satu kisah dengan kisah yang lain, ya. Satu kisah dengan kisah yang lain tidak ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar adanya. Baik. Qala fi syarah wa hadhihi minal hikam, laysa minal hukam. Al-hikam jam'u hikmah. Wa hiya awalan wa thaniyan bayan ahammiyati tilkal qissah. Lidzalika yukarriruha Allahu azza wa jalla i'tina'an bihi. Perhatian Allah kepadanya, i'tina'an, perhatian, wa tasbitan wa tarsikhan. Tasbit bimana tarsikh. Salisan mura'atuz zaman wa halul mukhatabina biha wa lihada tajidul ijaza wa shiddata ghaliban bimana akthar fima ata minal qasas fi suwaril makkiyah wal aks fima ata minas suwaril madaniyah wa hadha min balaghatil Qur'an, ya. Idza qala ahad limada wasafna al-Qur'an bi annahu fihi balaghah. Kenapa kita katakan Al-Qur'an itu ada balaghahnya? Ya, karena dia sesuai dengan ahwal al-mukhatabin. Ketika berbicara dengan orang kafir Quraisy, bahasanya tegas. Ketika berbicara dengan kaum muslimin yang sudah masuk Islam, bicaranya lemah lembut. Baik, wa hadza min a'la anwa'il balaghah. Ini adalah jenis balaghah yang paling tinggi, ya. Balaghah itu secara bahasanya al-wusul ilal ghayah, sampai kepada tujuan, dan perkataan tidak akan sampai kepada tujuan kecuali orang yang kita ajak bicara itu sesuai keadaannya dengan yang kita bicarakan. Orangnya lagi marah atau orangnya lagi sedih, ya, karena misalkan keluarganya meninggal, malah antum ingatkan dia dengan azab kubur misalkan, ya, maka itu tidak yaqtadi ahwal al-mukhatabin. Rabi'an bayanu balaghatil Qur'an fi zuhuri hadhil qasas ala hadzal wajh. Hadzal wajh ala ma taqtadihil hal, sesuai dengan kondisinya. Li anna mutabaqatal kalam li muqtadal hal huwal balaghah fil haqiqah. Ada wa ta'riful balaghah. Khamisan zuhur sidqil Qur'an wa annahu min indillah. Hada dalil ala anna al-Qur'an min indillah. Limada naqul hakadha? Lianna haitsu ta'ti hadhil qasas mutanawwi'atan biduni tanaqud. Karena kisah ini datang beraneka ragam versinya tapi tidak ada pertentangan, ya. Sekarang kalau Anda menyampaikan satu kisah kepada antum, kemudian antum sampaikan lagi kisah tersebut, bisa jadi ada versi penambahan versi antum di situ. Nah, maka kisah-kisah yang kita dapati selain dalam Al-Qur'an, ya, itu kan berubah-ubah versinya. Bisa katakanlah kalau di Indonesia kisah Malin Kundang, ya. Kisah Malin Kundang versi orang Sumatera beda dengan orang versi Jawa dan seterusnya. Kenapa? Karena tradisi lisan ke lisan. Tradisi lisan ke lisan. Jadi bermacam-macam dia. Pasti ada pertentangan. Pasti ada pertentangan dari kisah-kisah yang ada tersebut. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada pertentangan. Tapi kisah-kisah yang terulang di dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan, ya. Seolah-olah sangat rapi sekali, banyak kisah tapi tidak ada pertentangan. Wa hadza mustahil bin nisbah ilan nas. Al-insan la yumkin an yaf'al misla hada. Fa inna hadza yadullu ala sidqil Qur'an wa yadullu aidan min wajhin akhar kaunuha ta'ti ala wujuhin muta'addidah. Nah, dari ada yang lemah lembut, ada yang keras, ada yang panjang, ada yang pendek dan seterusnya. Itu maksudnya wujuh muta'addidah di sini. Mimma yadullu ala sidqil Qur'an, semua itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu jujur benar adanya. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatluhu 'alan nas kama warada. Nabi membaca Al-Qur'an itu sebagaimana adanya, sebagaimana datangnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau seandainya Nabi menambah atau mengurangi, tentu ada khilaf di situ pasti. Tentu akan ada pertentangan, ada tanaqud di antara kisah-kisah tersebut. Wa ta'lamuna anna al-kadhiba yuhawilu an yukhfiya kadhibahu bi kulli tariqin. Wa yuhawil an yakuna kalamahu tsani mithal awal. Ya, orang kalau lagi berbohong, ya, dia akan berusaha untuk menyembunyikan kebohongannya tersebut dengan berbagai macam cara. Dia akan berusaha agar perkataannya yang kedua sama seperti perkataannya yang pertama. Maka dikatakan al-kadhib yajurru al-kadhib al-akhar, ya. Kebohongan itu akan menarik kebohongan lainnya. Nah, ketika dia berbohong pada hari ini, besok berbohong lagi dengan hal yang sama, maka dia akan berusaha untuk
membawa kebohongan yang semisal dengan kebohongan yang pertama. Paham maksudnya ya? Nah, makanya Al-Quran nggak seperti itu, nggak datang kisahnya sama untuk menunjukkan Allah itu tidak berbohong. Paham ya? Baik. Misalkan Zul mengatakan, kemarin saya membaca kitab Nahwu paragraf ini sampai paragraf ini, bohong dia padahal. Ya. Dan besoknya lagi dia mengatakan kalimat yang semisal, kemarin saya baca kitab Nahwu, dia akan berusaha untuk mengingat apa ucapan saya kemarin, dari halaman berapa sampai halaman berapa. Ya pasti makin hari makin ke belakang dia akan makin lupa dengan perkataan yang pertama, makin ada bumbu-bumbu tambahan ya. Akhirnya di ujung-ujungnya nanti yang dia baca malah kitab yang lain jadinya. Ya, fihi tanaqud jadinya, ada tanaqud di situ. Itulah resikonya kalau manusia ya membawa perkataan yang sama, berusaha untuk menyamakan perkataannya. Berarti itu tanda dia sedang berdusta. Tapi kalau seandainya Zul jujur di situ, maka perkataan yang hari ini dengan besok tidak akan ada pertentangan walaupun versinya beda-beda. Ya. Kemarin saya baca buku Nahwu, besoknya dia bilang kemarin saya baca buku Alfiyah bin Malik. Kan nggak ada pertentangan. Alfiyah bin Malik kan kitab Nahwu gitu. Ya. Itu menunjukkan berarti Zul jujur dalam perkataannya ini. Nah, tapi kalau dia tidak jujur, dia akan berusaha untuk menukil perkataan yang serupa, tapi lama-kelamaan akhirnya tertambah sendiri dengan lupa dia perkataan yang pertama tadi. Baik. Fayuhawil an yakuna kalamahu tsani mithal awal hatta la yaqula an-nas innaka kadhib. Haddatsana fil awal ala wajhin kadza wa tsani ala wajhin kadza fa idza ja'at al-qasas fiha naw'un min at-taghayyur ma'a thubutin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayani halin nas dalla ala annahu shadiqun alaihi salatu wassalam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kisah yang dibawakan oleh Nabi dari Al-Quran itu memang ada perubahan, tapi tidak ada pertentangan. Kisah yang satu dan kisah yang kedua yang dibawakan oleh Nabi dari Al-Quran itu ada perubahan, ya, tapi tidak ada tanakutnya. Beda dengan orang lagi bohong, pasti ada tanakutnya. Ada perubahan, ada pertentangan. Itu kalau orang lagi berbohong. Tapi kalau sedang tidak berbohong, ya, dan itu mustahil terjadi kalau pada manusia, ya, ada taghayyur, ya, pasti ada tanakut kalau pada manusia. Tapi semua itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW jujur dalam membawa risalahnya. Fa'in qala qail qultum anna maji'al qasasi mutanawwi'atan la ta'arudu bainaha lakin najidu ba'daha yu'aridul ba'da fi dhahir. Tadi kita katakan kisah itu beraneka ragam versinya. Satu kisah, misalnya kisah Nabi Musa, banyak versinya. Kan tetapi tidak ada pertentangan. Nah, kemudian dikatakan di sini, tapi kadang kita dapati ada yang bertentangan, zahirnya ada pertentangan. Bagaimana ini menjawabnya? Contohnya kisah Musa sama Firaun. Fa innahu fi ba'dil ayat qala Firaun inna hadza lasahirun alim. Wa fi ba'dil ayat qala al-mala'u min qaumi Firaun inna hadza lasahirun alim. Fa kaifal jama'? Jadi ayat yang pertama di surat Al-A'raf dikatakan di ayat 19 ya, sama ayatnya ya. Dikatakan inna hadza lasahirun alim. Ya, inna hadza lasahirun alim. Ini perkataan siapa? Perkataan Fir'aun. Di ayat yang lain dikatakan, di ayat yang sama, cuman konteksnya beda. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Ini yang mengucapkan adalah siapa? Pengikutnya Fir'aun. Nah, jadi kan pertentangan apa tidak di sini? Bertentangan zahirnya, ya. Qulna al-jam'u sahlun jiddan. Fa nisbatu hadzal qaul ila qaumihi wa ilaihi la ta'arudu bainahuma wa huwa yaqulu dzalika awalan tsumma yatba'uhu qaumuhu. Nah, jadi yang pertama Fir'aun yang mengatakan inna hadza lasahirun alim. Baru kemudian pengikutnya mengucapkan perkataan tersebut inna hadza lasahirun alim. Hadza hal jama'. Ya. Wa hadza laysa fi gharabah kadzalika lasahirun mubin wa lasahirun alim. Di ayat surat Yunus dikatakan lasahirun mubin, setelah Arab dikatakan lasahirun alim. Lianna sahiral alim yalzam min ilmihi an yubayyin. Ya, sahirun mubin artinya penyihir yang jelas sihirnya. Sahirun alim, penyihir yang berilmu. Nah, karena apa? Jamaknya bagaimana? Seorang penyihir yang berilmu, memiliki ilmu dalam ilmu sihir, maksudnya keharusan dari ilmunya itu adalah harus jelas. Paham maksudnya ya? Nah, orang kalau sebagai tukang sihir dia punya ilmu sihir yang kuat, pasti sihirnya akan jelas dari dia. Ya. Tapi kalau ilmu sihirnya lemah, maka sihirnya tidak terlalu jelas. Paham ya? Baik. Maka di situ jelas sekali mereka menganggap sihirnya Nabi Musa itu sebagai perbuatan Nabi Musa sebagai sihir, ya, karena jelas sekali di situ bagaimana tali tersebut berubah menjadi ular dan ular beneran, bukan tipuan mata sebagaimana yang dilakukan oleh penyihirnya Firaun. Ya, baik. Wa ta'lamuna anna al-amra laysa kalimah wahidah qad yakunu
qala sahirun alim fi waqtin wa qala sahirun mubin fi waqtin akhar. Fal insanu dzaki yastati an yajma' baina ma dhahiru at-ta'arud fil qissah al-wahidah. Maka yang seperti ini kan Anda nggak pernah dengar ada riwayat para orang-orang kafir di zaman Nabi atau orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang membantah kisah seperti ini. Kenapa? Karena mereka paham ini nggak ada ta'arud di sini. Ya, nggak pernah kita dengarkan ada ucapan-ucapan di zaman sekarang yang diucapkan oleh orang zaman dulu itu menunjukkan sebenarnya kesalahan itu bukan pada Al-Quran tapi pada manusianya, ya, manusianya yang salah atau kurang ilmu dalam memahami Al-Quran itu. Ya. Contohnya perkataan yang mengatakan Al-Quran tidak adil ketika membagi harta warisan kepada perempuan. Al-Quran tidak adil dalam membagi harta warisan kepada perempuan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, kan nggak adil ini kan? Akhirnya memang tidak adil. Tapi ini pernah nggak ada orang kafir Quraisy mengatakan ini nggak adil? Nggak pernah, padahal mereka orang Arab. Mereka paham di situ, ya. Mereka paham ini memang pembagian yang paling tepat ini, ya, pembagian yang paling sesuai dengan akal sehat yang begini, yang adil begitu. Dan tapi malah manusia-manusia zaman sekarang yang jauh dari zaman Nabi yang mengatakan ucapan-ucapan seperti itu, mengatakan Al-Quran kontradiktif. Ini berarti yang salah bukan Al-Qurannya, ya, kebodohan manusianya di situ. Baik. Wa mal farqu bainal qasas wal qisas? Ada kita katakan qasas, ada juga katakan al-qisas. Apa bedanya? Al-qasas bil fathi masdar. Pakai fathah itu masdar. Masdar dari qassa yaqussu qasasan. Ya, qassa yaqussu qasasan. Wal qisas bil kasri jam'u qissah. Sedangkan qisas itu jama' dari qissah. Jadi surat Al-Qasas itu boleh membaca surat Al-Qisas juga. Paham ya? Baik. Wa hal tajuzu kitabatu al-qisas al-khayaliyah, ya. Boleh nggak kita menulis kisah-kisah fiktif, ya, al-khayaliyah yang kitab-kitab imajiner, kitab-kitab fiktif? Al-jawab, in kanat hadhil qisas laisa laha asl. Kalau kisahnya itu adalah kisah yang tidak ada dasarnya, ka antakuna lagwan, nggak ada faidah di dalamnya, nggak ada pesan moralnya di situ, ya. Au kanat makdzubah ala syakhsin muayyan, atau kedustaan atas seseorang tertentu, ya. Kita menceritakan seseorang di situ, ya, dengan kedustaan misalkan, fahadza la yajuz li'annahu kadzib, karena itu dusta namanya. Wa in kanat hadifatan wa fiha maslahah. Meskipun ada hadifah, ada target yang ingin dicapai, ada hadapnya, ada tujuannya. Wa fiha maslahah, ada maslahatnya misalkan. Ka'an yusawwira halatan minal ahwal tad'u ila al-akhlaq wal adab fahadza la ba's, ya. Baik. Jadi kalau ada tujuannya, ya, misalkan yusawwir halatan minal ahwal tad'u ilal akhlaq, menggambarkan keadaan, ya, untuk mengajak orang berakhlak dengan akhlak yang baik atau beradab dengan adab yang baik, fahadza la ba'sa bihi, dengan syarat tidak ada kedustaan di dalamnya. Jadi kesimpulannya, boleh bikin novel misalkan kisah-kisah imajiner begitu, atau tokoh-tokohnya fiktif semua, ya, asal tidak ada kedustaan di dalamnya. Bagaimana bentuk kedustaan itu? Menyandarkan suatu perbuatan kepada seseorang, padahal orang tersebut tidak pernah melakukannya, itu kedustaan itu, ya. Fulan melakukan ini dan ini, tidak. Kalau memang mau bikin kisah fiktif, ya udah murni fiktif, jangan ditambahkan dengan yang nyatanya. Fahadza la ba'sa bihi, selama tujuannya baik, yaitu untuk mengajarkan akhlak pada orang-orang, atau bisa dijadikan sebagai medan dakwah di situ. Karena anak muda zaman sekarang kan banyak yang suka baca novel, lebih suka baca novel daripada Al-Quran. Baik. Allah Ta'ala alam, insyaallah Ta'ala sanuwasil fil qismi tsani fil bismillah ba'da wa huwa al-israiliyat. Kaifa mauqif al-ulama min al-israiliyat wa ma ta'rifuha wa sanadkuru aidan ba'd al-amthilah fiha. Wa ilahuna naktafi, insyaallah sanaltaqi, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.